Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya, Anida Makfaratul Hidayah, ada Andi Asya Siti Sahra, ada Muhasan Ikhlasul Ahda, dan ada Mufami Amir. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan analisis uji Manwityu dan uji Wilcoxon Signeran menggunakan aplikasi Jamovi. Kedua uji tersebut merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk data tipe nominal dan ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi untuk uji parametrik. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian masing-masing uji, identifikasi variabel, penyusunan hipotesis, simulasi analisis menggunakan Jamovi, serta interpretasi hasil berdasarkan output dari Jamovi. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian masing-masing uji. Yang pertama itu uji Manwityu adalah uji beda non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang saling independen. Uji ini digunakan pada data berskala ordinal. Yang kedua, uji Wilcoxon-Signeran adalah uji beda non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran yang berpasangan, misalnya skor sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi variabel. Yang pertama itu identifikasi variabel uji Manwityu. Pada data ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua yaitu variabel dependennya motivasi belajar. Karena analisis bertujuan membandingkan skor motivasi belajar pada dua kelompok yang berbeda dan independen, maka digunakan uji Manwityu. Yang kedua, uji Wilcoxon-Signeran. Pada data ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen yaitu waktu pengukuran yang terdiri dari sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Variabel dependennya itu skor kecemasan. Karena kedua data berasal dari subjek yang sama dan diukur pada dua waktu yang berbeda, maka digunakan uji Wilcoxon-Signeran test. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan membacakan materi penyusunan hipotesis. Yang pertama ada uji Mann-Whitney. Analisis ini digunakan untuk membandingkan skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan skor motivasi belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis alternatif, ada perbedaan skor motivasi belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji Wilcoxon. Analisis ini digunakan untuk membandingkan skor kecemasan sebelum intervensi dan skor kecemasan sesudah intervensi pada subjek yang sama. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan skor kecemasan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hipotesis alternatif, ada perbedaan skor kecemasan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempraktekkan uji Mann-Whitney dan juga uji Wilcoxon dari data simulasi yang sudah diberikan. Nah, yang pertama di sini itu ada data berupa data kelompok dan skor motivasi belajar. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kalau kita lihat di sini itu subjek antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu merupakan subjek yang berbeda atau saling independen pengukurannya. Maka untuk yang pertama ini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney karena tadi sebelumnya dijelaskan bahwa uji Mann-Whitney ini digunakan untuk uji beda antara dua kelompok sampel yang saling independen. Nah, perlu diketahui juga bahwa uji Mann-Whitney ini tuh merupakan uji non-parametrik ya. Jadi untuk uji Mann-Whitney ini sendiri, syarat dari datanya itu berupa
nominal atau ordinal. Nah, uji Mann-Whitney ini juga itu merupakan alternatif dari uji T independen sampel jika asumsi untuk uji tersebut tidak terpenuhi. Maka kita gunakan uji non-parametrik. Nah, jika datanya itu berupa numerik seperti ini, kalau kita ingin uji Mann-Whitney, maka kita perlu mengubah data ini menjadi ordinal. Itu kalau cara manualnya. Dengan cara itu di ranking dari yang terendah sampai yang skor tertinggi. Nah, tapi karena kita menggunakan software, jadi kita tidak perlu mencari cara manual seperti itu. Langsung saja kita salin terlebih dahulu ini datanya. Tunggu saya buka Jamovi. Di sini sudah terbuka. Kita salin datanya. Kita pastikan tadi jumlah subjeknya itu ada 40. Oke, sudah. Nah, di sini kita ganti namanya terlebih dahulu. Untuk tipe yang ini itu nominal. Kemudian pada ini eh, variabel dependennya skor motivasi belajar. Kemudian tipe datanya ini interval ya. Nah, kemudian di sini untuk melakukan analisis uji Mann-Whitney itu kita buka yang ini t-test, kemudian independen sampel t-test. Nah, di dependen variabelnya kita masukkan skor motivasi belajar. Kemudian untuk variabel independennya itu kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di bagian sini kita centang yang Mann-Whitney U. Ini yang student kita hapus saja karena ini uji T. Kalau kita mau pakai uji T, kita pakai yang student ini. Nah, untuk uji asumsinya kita tidak perlu karena ya anggap saja data ini itu tidak memenuhi asumsinya. Makanya kita gunakan uji Mann-Whitney U. Kemudian untuk bagian hipotesisnya ini juga kita bisa tentukan apakah dia dua arah atau satu arah. Nah, karena tadi kita hipotesis yang disusun itu dua arah, maka kita gunakan yang paling pertama ini. Tidak sama dengan. Nah, jangan lupa kita centang juga untuk melihat efek size-nya, kita bisa centang efek size. Kemudian jangan lupa juga deskriptifnya. Nah, di sini di outputnya itu kita bisa melihat nilai nilai statistik dari Mann-Whitney U atau nilai U-nya 51,5. Kemudian ada nilai signifikansinya atau nilai P-nya. Kemudian ada efek size-nya tadi kita centang. Nah, untuk interpretasinya ini kan kita lihat nilai P-nya. Di kita tentukan dulu standarnya. Karena kita itu standarnya kan biasa yang dipakai 5%. Maka kita lihat nilai P-nya. Kalau dia di bawah 0,05, maka kita tolak hipotesis nolnya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan di sini, nilai P-nya itu sangat kecil. Dia di bawah 0,01. Maka hipotesis nol ditolak. Maka bisa dikatakan bahwa eh, terdapat perbedaan skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kita lihat di deskriptifnya, tuh antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ternyata skor motivasi belajar yang lebih tinggi itu dimiliki oleh kelompok
kontrol. Di sini kita lihat minnya itu 64,4, kemudian di kelompok eksperimen 44,4. Nah, mediannya juga lebih tinggi yang di kelompok kontrol. Bahkan perbedaannya ini terlihat kalau kita melihat sekilas saja di deskriptifnya itu sudah terlihat perbedaan yang nyata ya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bedanya hampir 20-an bahkan. Ya 20. Maka di bagian uji Mann-Whitney-nya itu juga dia signifikan perbedaannya. Maka bisa dikatakan bahwa kelompok kontrol itu memiliki skor motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok eksperimen dan perbedaannya signifikan. Kita juga bisa lihat efek size-nya. Ini tergolong efek size yang cukup besar, 0,742. Nah, mungkin untuk uji Mann-Whitney cukup sampai di sini. Selanjutnya kita berangkat ke uji Wilcoxon. Nah, untuk data uji Wilcoxon di sini itu ada sekitar 30 subjek ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa uji Wilcoxon ini digunakan untuk membandingkan kedua dua dua pengukuran yang saling berhubungan atau sampel yang berpasangan. Bisa kita lihat ini ada subjek yang sama itu dikenai dua pengukuran dalam waktu yang berbeda. Jadi di skor kecemasan di sini diukur dulu sebelum dikasih intervensi, diukur skor kecemasannya, kemudian setelah dikasih diberikan intervensi, diukur kembali skor kecemasannya. Nah, maka dari uji Wilcoxon ini itu kita ingin membandingkan apakah sebelum intervensi dan sesudah intervensi itu ada perbedaan skor kecemasan yang signifikan. Kalau di parametrik itu kita gunakan uji T-Pirate sample, Pirate sample t-test. Nah, kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka kita gunakan alternatifnya, yaitu uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini itu syaratnya datanya berupa ordinal atau nominal. Tapi karena kita menggunakan software, maka kita tidak perlu mengkonversi ke ordinal secara manual. Jadi kita langsung salin saja. Kita buka aja movie-nya terlebih dahulu. Kita pastikan dulu. Ini ada 30, oke, sudah pas. Sini kita ubah dulu namanya sebelum. Nah, di sini skor kecemasan setelah ini yang variabel ketiganya kita hapus dulu karena dari defaultnya. Untuk tipe datanya kita ubah ke interval. Nah, setelah itu untuk melakukan uji Wilcoxon itu kita buka di bagian t-test juga. Kemudian kita pencet yang paired sample t-test. Nah, kemudian kedua variabel yang ingin kita bandingkan ini kita masukkan ke paired variables. Kemudian kalau di Wilcoxon itu kita centang yang ini, Wilcoxon rank. Yang studennya kita unchecklist saja. Ini untuk yang parametrik. Nah,
Kemudian di hipotesisnya juga sama, kita bisa tentukan apakah dia dua arah atau satu arah. Nah, untuk uji asumsi kita tidak perlu, karena anggap saja ini kita tidak memenuhi asumsi, makanya kita gunakan uji non-parametrik Wilcoxon rank. Kita centang juga deskriptifnya dan effect size-nya. Nah, kita lihat di outputnya ini saya perbesar dulu. Nah, di bagian outputnya, itu kita bisa lihat nilai Wilcoxon-nya atau nilai T-nya, itu 405, kemudian nilai signifikansinya 0,00 di bawah 0,001. Nah, karena kita kan menggunakan standar 5% atau 0,05, maka kalau dia di bawah 0,05, kita tolak hipotesis nulnya. Karena di sini dia sangat kecil, bahkan di bawah 0,001, maka hipotesis nul ditolak. Maka eh, ada perbedaan skor kecemasan sebelum intervensi dan setelah intervensi. Nah, kita lihat di deskriptifnya. Skor kecemasan sebelum intervensi itu mediannya 50,1, mediannya 47,5 dengan standar deviasi 12,5. Nah, kemudian setelah intervensi itu dia ternyata menurun menjadi mediannya 39, mediannya juga 39. Dan perbedaannya ini tuh signifikan dari hasil uji Wilcoxon-nya. Maka bisa dikatakan bahwa intervensi yang diberikan itu efektif untuk menurunkan skor kecemasan pada subjek penelitian ini. Kita juga bisa lihat efek size-nya ternyata sangat besar, 0,995. Dia mendekati 1 bahkan, sangat hampir sempurna ya. Maka itu kesimpulannya bahwa intervensi yang diberikan itu efektif untuk menurunkan skor kecemasan pada subjek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis data uji Mann-Whitney. Nah, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar antara kelompok eksperimen MDN sama dengan 45,5 dan kelompok kontrol MDN sama dengan 64, U sama dengan 51,5, P lebih kecil dari 0,05, R sama dengan 0,742. Hipotesis nul ditolak. Secara khusus, eksperimen yang diberikan dapat menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya ada uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skor kecemasan sebelum MDN sama dengan 47,5 dan setelah intervensi. MDN sama dengan 39, T sama dengan 405, P lebih kecil dari 0,05, R sama dengan 0,995. Secara khusus, intervensi yang diberikan terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan individu dalam penelitian ini. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan mengenai hasil analisis data. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Jamovie dapat disimpulkan bahwa uji Mann-Whitney dapat dan uji Wilcoxon-Signiran merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi uji parametrik. Hasil uji Mann-Whitney
menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sementara itu, hasil uji Wilcoxon Signeran menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi, sehingga intervensi yang diberikan terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan. Baik, mungkin untuk pemaparan materi mengenai analisis uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.